Shalom God Lovers, percaya bahwa Anda dicintai Tuhan dan Anda hidup di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini, melawat setiap kita di tempat ini. Oh, terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kau alasanku hidup, Yesus Tuhan, sebab aku dicinta, aku dikasihi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Walau badai menghadang, walau pencobaan datang, ku tetap kuat di dalam-Mu, ku tetap berharap kepada-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Saudara-saudara yang terkasih, mari buka firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara,
Kristus adalah teladan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia mengajarkan kepada kita bagaimana supaya hidup. Tidak ego, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan orang. Saudara-saudara yang terkasih, satu ketika seorang gadis pulang sekolah dan dia banting pintu kamarnya. Ayahnya kaget sekali. Lalu kemudian ayahnya mengetok dan dia tidak mau membuka pintu. Lalu ditanya, "Kenapa kamu, Nak? Kenapa kamu banting pintu? Dan kenapa kamu nggak mau buka pintu?" Lalu anak ini berkata, "Saya kecewa sama sahabat saya. Memang orang-orang itu seperti demikianlah mereka dengan hidup saya." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, manusia-manusia atau orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang hampir rata-rata hidupnya mementingkan diri sendiri. Anda bisa lihat sekarang ini, di zaman sekarang ini orang mempertontonkan kehebatannya, kekayaannya, keberhasilannya supaya dilihat oleh banyak orang. Tetapi Kristus mengajar kepada kita supaya tidak demikian. Tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kepentingan orang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan kepada kita di dalam ayat keempat Filipi pasal 2. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kadang-kadang kita pikir, loh, saya punya kepentingan masih banyak, saya punya kebutuhan masih banyak. Kenapa saya harus mementingkan atau memperhatikan kepentingan orang? Kenapa saya harus memperhatikan kebutuhan orang? Kecuali saya sudah selesai dengan kepentingan saya, dengan kebutuhan saya, bolehlah saya memperhatikan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Tapi ternyata Kristus tidak mengajarkan demikian. Dia mengajarkan kepada kita supaya jangan mementingkan kepentingan sendiri. Contohnya adalah Paulus berkata, bagaimana Kristus, ya saudara-saudara yang terkasih, yang walaupun dalam rupa Allah tidak pernah menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada banyak orang yang pengen jadi Tuhan-Tuhan kecil, dalam arti dipuja oleh orang. Kemana saja dia menjadi mendominasi, saudara-saudara yang terkasih. Dia saja yang harus disorot dengan kamera atau dengan tepuk tangan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengajarkan, Yesus mengajarkan tidak demikian. Yesus itu, saudara-saudara yang terkasih, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Wow, luar biasa. Ada banyak orang yang pengen dipuja, ada banyak orang yang pengen naik. Jangan jadi biasa-biasa, jadi kepala, jadi kepala, jadi kepala. Itu yang kita dengar terus, saudara yang terkasih. Tapi Kristus yang mengepalai segala sesuatu. Dia datang ke dalam dunia, menghambakan dirinya, membuat dirinya menjadi hamba, menjadi pelayan. Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara yang terkasih, siapa bilang kalau menjadi seorang orang yang hebat harus kemudian menyombongkan diri, meninggikan diri? Tidak. Kristus mengajarkan kita memerintah dengan kerendahan hati. Kristus mengajarkan kita memerintah sebagaikan seorang hamba yang sepertinya tidak punya hak apa-apa. Saudara yang terkasih, dia punya segalanya. Dia punya kemuliaan, punya kebesaran. Tetapi dia datang di tengah-tengah dunia. Kita mau Natal itu dia lahir, saudara, di tengah-tengah kandang binatang. Tidak ada tempat bagi dia, saudara-saudara yang terkasih. Tapi dia menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sebuah kematian yang sangat hina sekali. Hanya khusus untuk penjahat-penjahat kelas kakap. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus Tuhanmu dan Tuhanku, dia relakan dirinya. Saudara, bukan saja meninggalkan kemuliaannya datang ke dalam dunia, tapi dia taat dan relakan dirinya disalibkan. Saudara-saudara yang terkasih, dengan sebuah tontonan
yang mengejek dia. Yesus disalibkan menurut tradisi dalam pertemuan beberapa jalan. Maksudnya supaya orang-orang yang mau menjadi penjahat jangan coba-coba lakukan lagi karena bisa dihukum. Saudara yang terkasih, tetapi itu juga penghinaan total terhadap seseorang, saudara. Yesus mengalami semua itu, Bapak Ibu yang terkasih, dan kematian yang sangat mengerikan karena mati secara perlahan-lahan dengan merasakan semua kesakitan itu. Tetapi Yesus, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia membiarkan dirinya seperti itu. Tapi dengar, ada hadiah yang luar biasa. Saudara, ada balasan yang setimpal. Saudara, ada penghargaan yang luar biasa. Alkitab berkata ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketika Anda berdoa dalam nama Yesus. Karena nama Yesus itu nama yang ampuh, yang punya kuasa. Saudara-saudara yang terkasih, bahkan dikatakan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, jangan pernah lupa teladan Kristus. Anda boleh kenal hamba Tuhan sebesar apapun. Anda boleh kagum terhadap hamba-hamba Tuhan seperti apapun. Tapi jangan lupa belajarlah tentang pribadi Yesus yang tiada taranya. Dalam semua kemuliaannya, dia rela tinggalkan untuk mengasihi saudara dan saya. Itulah sebabnya orang boleh berbuat jahat sama kita. Tetapi saudara yang terkasih, Anda dan saya diperintahkan untuk berbuat baik. Bahkan Alkitab berkata, doakanlah musuhmu. Ini yang membuat harusnya Anda dan saya sebagai orang percaya menjadi teladan dalam hidup banyak orang melalui teladan Kristus Yesus. Tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menolong kami untuk melihat teladan Kristus yang walaupun dalam semua kemuliaannya, dia datang ke dalam dunia menjadi hamba sebagai manusia, bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Tuhan tolong kami karena kesetiaan kami, keteladanan dalam keteladanan Kristus akan membuat Tuhan memberikan hal-hal yang khusus dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.